Suryaputra, 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 Karna, Karna. Rajkumari Kunti. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan, Priyamvada segera mendatangi Putri Kunti dengan penuh kegelisahan. Priyamvada mendesak dengan suara bergetar, meminta Kunti untuk segera bertindak sebelum ada yang melihat mereka. Kunti terdiam, lalu perlahan menatap ke langit. Dari balik awan, Dewa Surya tampak hadir, seolah memberitahu bahwa tak ada satupun yang bisa bersembunyi dari pengawasannya. Dengan suara lirih dan penuh tekanan, Kunti mengungkapkan bahwa ayah dari bayi itu selalu mengawasinya, dan ia tak mungkin menyembunyikan apapun dari seorang dewa. Dengan sangat sedih, Kunti mencoba menenangkan bayinya yang gelisah, seakan bayi itu sudah merasakan nasib yang akan menimpanya. Dengan hati yang hancur, Kunti meminta maaf kepada putranya. "Maafkan aku, anakku. Semoga Dewa Surya Narayan melindungimu." Air matanya terus mengalir saat ia meletakkan bayi itu ke dalam keranjang, lalu perlahan membiarkannya hanyut terbawa arus sungai. Tak lama kemudian, tiba-tiba cahaya Dewa Surya memancar sangat terik, menunjukkan amarahnya. Bukan hanya Kunti dan Priyamvada yang merasakannya, seluruh alam semesta seakan terbakar oleh panas yang luar biasa. Dan kekacauan pun terjadi di mana-mana. Di tengah kekacauan itu, sebuah keranjang terlihat mengapung di sungai. Seorang pria bernama Adirata melihatnya. Tanpa ragu, ia langsung terjun ke dalam air untuk menyelamatkan bayi itu. Ia berjuang melawan arus deras, melawan ombak yang semakin membesar. Saat ombak hampir saja menelan keranjang tersebut, Adirata berhasil menangkapnya dan mengangkat bayi itu tinggi-tinggi di atas kepalanya. Perlahan, seolah amarah Dewa Surya mulai mereda, api menghilang dan gelombang pun kembali tenang. Di sisi lain, di tengah kekacauan itu, seorang wanita bernama Radha yang sedang mengandung jatuh pingsan karena panas yang tak tertahankan dan diduga akan segera melahirkan. Sementara itu, Adirata, suami Radha, membawa bayi yang baru saja ia selamatkan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Priyamvada. Dengan penuh kebingungan, Adirata mempertanyakan alasan mengapa dirinya dipilih untuk melindungi anak suci tersebut. Priyamvada menjelaskan bahwa Adirata adalah kusir raja, seseorang yang telah bersumpah setia, dan tak ada orang lain yang lebih layak dipercaya selain dirinya. Namun Adirata masih tak mengerti bagaimana mungkin Putri Kunti melakukan kesalahan sebesar itu hingga bayi ini yang harus menanggung akibatnya. Priyamvada dengan tenang menjelaskan, ini bukan dosa, melainkan kesalahan di masa muda. Ia pun mulai menceritakan semuanya. Saat itu Risi Durwasa sedang bertapa. Atas perintah raja, Putri Kunti melayaninya dengan sepenuh hati. Sebagai balasannya, Risi Durwasa memberinya sebuah anugerah, sebuah mantra, yang dapat memanggil dewa manapun untuk memberinya seorang putra. Dan Putri Kunti memanggil Dewa Surya Narayan. Priyamvada melanjutkan, Kunti sebenarnya telah memohon maaf, namun mantra itu tidak bisa dibatalkan. Dewa Surya tetap harus memberinya seorang anak. Namun ia juga meyakinkan bahwa ia akan selalu melindungi putranya.
Itulah sebabnya bayi ini lahir dengan pelindung dan anting ilahi. Adirata terdiam, hatinya penuh pertanyaan. Apa salah bayi ini hingga harus menanggung semuanya? Ia bahkan berpikir, mungkin bayi ini bisa dititipkan saja agar tetap dekat namun rahasianya aman. Namun Priyamvada menolak. Jika bayi ini tetap berada dalam jangkauan Putri Kunti, cepat atau lambat ia akan menerimanya kembali dan itu akan menjadi bencana. Nama baik raja dan sang putri akan hancur. Karena itu, bayi ini harus dijauhkan dan disembunyikan. Dengan penuh keyakinan, Priyamvada mempercayakan keselamatan bayi itu kepada Adirata. Adirata ragu, bagaimana mungkin ia bisa melindungi anak ilahi, anak seorang kesatria. Namun Priyamvada menegaskan, bayi itu akan tumbuh sebagai anak seorang kusir, dan Adirata adalah orang paling setia pada raja. Pertarungan batin pun terjadi. Adirata rela mati demi raja, namun ia takut kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Priyamvada menegaskan, kebenaran bisa disembunyikan dengan sedikit kebohongan hingga akhirnya kebenaran itu akan berubah. Ia meminta Adirata membakar semua keraguannya. Setelah berpikir panjang, akhirnya Adirata bersedia. Ia bersumpah tidak akan pernah membuka rahasia ini kepada siapapun. Priyamvada kemudian mengingatkan bahwa istrinya akan segera melahirkan. Bayi itu harus dibawa pulang dan dikatakan sebagai anak kembar. Adirata masih dipenuhi keraguan. Apakah itu mungkin? Anak ini memiliki kekuatan ilahi, sementara dunia hanya menghormati yang berkuasa, dan yang lemah akan dihancurkan. Namun Priyamvada menutup keraguan itu. Biarkan anak ini membuktikan dirinya sendiri, menemukan jati dirinya, dan menjadikannya tujuan hidupnya. Seorang warga mendatangi dukun beranak, memberitahukan bahwa Radha akan segera melahirkan. Pendarahan sudah terjadi sejak amarah Dewa Surya meluap. Di saat yang sama, Adirata telah sampai di rumah, membawa bayi itu secara diam-diam. Adirat Mahoday? Saat dukun beranak tiba, Adirata sudah berdiri di depan pintu sambil menggendong bayi. Dukun itu sempat heran, namun Adirata segera meyakinkan bahwa anak pertamanya telah lahir tanpa masalah, dan anak kedua masih berada di dalam kandungan istrinya. Dukun beranak pun segera masuk, membawa bayi itu dan membantu proses persalinan. Tak lama kemudian, dukun beranak mengabarkan bahwa kedua anak telah lahir dengan selamat. Dengan penuh kebahagiaan, Adirata mendatangi istrinya. Ia merasa sangat beruntung, para dewa memberinya 2 putra. Ia menggendong bayi yang lebih muda, melihat kulitnya yang merah seperti darah, dan memberinya nama Shon. Kemudian, ia mengambil bayi yang dirahasiakan itu, putra dari Kunti, dan memberinya nama Adirata mengangkat karena ke arah langit, seolah mempersembahkannya kepada Dewa Surya. Ia menyadari bayi itu adalah anugerah Tuhan, bagian dari cahayanya. Cahaya itu akan menjadi pelindungnya dan jati dirinya. Panas akan menjadi kekuatannya. Ia akan bebas dari kegelapan, namanya akan dikenang sepanjang masa. Ia akan melawan takdir dan menciptakan jalannya sendiri. Dengan penuh keyakinan, ia memohon, "Wahai Dewa Surya Narayan, dengan izinmu, aku memberinya nama, karena putra Dewa Surya Narayan, karena..." Surya Putra, Surya Putra, Surya Putra, Karna, Karna, Karna.
Adirata melihat Rada begitu menyayangi Karna, penuh kasih, penuh kelembutan. Dengan suara tenang ia mengingatkan agar kasih sayang itu juga diberikan kepada Shon. Rada hanya tersenyum hangat, tanpa curiga sedikit pun. Namun suasana itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, tampak rombongan prajurit kerajaan memasuki desa. Langkah mereka tegas, langsung menuju rumah Adirata. Setibanya di depan rumah, mereka memberi salam. Adirata segera keluar menyambut mereka, meski raut wajahnya mulai dipenuhi tanda tanya. Ada apa gerangan? Prajurit itu menjelaskan, mereka mendapat informasi bahwa Adirata telah menyelamatkan seorang bayi dari sungai. Mereka berterima kasih, namun di saat yang sama, mereka menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menyerahkan anak yatim tersebut kepada penampungan kerajaan. Karena Ibu Suri memiliki hak dan tanggung jawab atas semua anak yatim. Rada yang mendengar itu langsung terkejut. Ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Dengan bingung, ia bertanya pada suaminya, siapa yang mereka maksud? Adirata mencoba menenangkan keadaan. Ia menyangkal semuanya. Ia mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Bahkan ia sendiri hampir tidak selamat dari banjir, apalagi menyelamatkan orang lain. Namun prajurit tidak tinggal diam. Mereka memanggil seorang saksi, Sushen. Sushen melangkah maju. Dengan nada tegas ia mengingatkan bahwa mengakui anak yatim sebagai anak sendiri adalah pelanggaran berat, bahkan lebih berat dari pembunuhan. Adirata tetap bertahan. Ia mengatakan bahwa kedua bayi itu adalah anaknya sendiri, bukan yatim. Istrinya telah melahirkan anak kembar, Karna dan Shon, dan semua orang mengetahuinya. Sushen tidak percaya begitu saja. Ia menantang. Jika itu benar, maka buktikan. Mendengar itu, Rada yang sejak tadi diam akhirnya meledak. Ia marah, merasa dihina, merasa anak-anaknya diragukan oleh orang asing. Dengan penuh emosi, ia mempertanyakan keberanian mereka. Siapa mereka sampai berani menuntut hal seperti itu, bahkan menyentuh kehormatan seorang ibu? Adirata mencoba menenangkannya, namun Rada tak bisa menahan perasaannya. Setelah bertahun-tahun menunggu, setelah 12 tahun hidup tanpa anak, akhirnya doanya dikabulkan. Ia melahirkan 2 putra, dan sekarang orang-orang ini datang untuk mempertanyakannya. Di tengah keributan itu, seorang warga bernama Ramba ikut bersuara. Ia mengatakan bahwa mereka tidak meragukan Rada, tapi mereka meragukan Adirata. Rada langsung membalas, menolak campur tangan Ramba, bahkan menuduhnya senang melihat penderitaan orang lain. Dengan penuh keyakinan, Rada menunjuk suaminya. Ia adalah kusir raja, orang yang dipercaya oleh raja. Tidak mungkin seorang pendosa diberi kepercayaan sebesar itu. Namun Sushen tetap berkisir keras. Ia memerintahkan untuk memanggil dukun beranak, karena kebenaran harus dibuktikan. Rada pun menerima tantangan itu, bahkan dengan penuh emosi ia berkata, jika terbukti ia melahirkan keduanya, ia siap menghukum mereka di tempat. Sushen hanya menegaskan, panggil dulu dukun itu. Tak lama kemudian dukun beranak pun datang. Rada langsung meminta agar ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu di hadapan semua orang. Dengan tenang, dukun itu mengatakan bahwa Rada hanya melahirkan 1 anak di hadapannya, bukan 2. Ucapan itu langsung mengguncang suasana. Rada terkejut, tak percaya. Sementara Adirata mulai diliputi kecemasan, takut kebenaran akan terbongkar. Saat Adirata hendak berbicara, dukun itu melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa Rada memang sudah melahirkan sebelum ia datang. Sebagai seseorang yang sudah membantu banyak persalinan, ia tahu bahwa bayi yang satu lagi telah lahir beberapa jam sebelumnya. Ia bahkan menegaskan, seorang ibu seharusnya bisa merasakan perbedaannya. Mendengar itu, hati Rada mulai goyah. Dengan gelisah, ia segera mengambil salah satu bayinya, memeluknya erat. Dengan suara bergetar, ia bertanya pada suaminya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah benar bayi itu bukan anak mereka? Atau apakah bayi itu adalah hasil dosa seseorang? Namun di matanya, bayi itu begitu indah, begitu polos, tidak mungkin menjadi rahasia kelam siapapun. Dengan penuh keyakinan yang bercampur ketakutan, ia terus mengulang bahwa itu adalah anaknya. Sushen tetap dingin. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang tahu asal-usul bayi itu, dari kasta mana, dari keluarga mana, dan keberadaannya bisa merusak tatanan moral. Karena itu, bayi itu harus dibawa pergi. Saat Sushen mencoba mengambil bayi itu, Rada berteriak keras, melarang siapapun menyentuh anaknya. Namun prajurit tetap maju.
Mereka menegaskan bahwa bayi itu harus diserahkan karena menjadi hak Ibu Suri dan Putri Kunti untuk merawat anak yatim. Radha semakin panik. Ia menoleh pada suaminya, bertanya mengapa ia hanya diam saja. Namun sebelum jawaban datang, bayi itu sudah direnggut paksa dari pelukannya. Di saat itulah Adirata terdiam. Pikirannya kembali pada sumpah yang pernah ia ucapkan, bahwa ia tidak akan pernah mengungkapkan rahasia anak itu kepada siapapun. Ia juga teringat kata-kata pria muada, bahwa kebenaran bisa disembunyikan, bahkan bisa berubah jika dicampur dengan sedikit kebohongan. Kesadaran itu datang seketika, dan saat prajurit mulai membawa pergi bayi itu, akhirnya Adirata bergerak, menghentikan mereka demi karena anak yang telah ia janjikan untuk dilindungi. Dengan suara berat namun tegas, akhirnya Adirata mengungkapkan kebenaran yang ia ciptakan sendiri. Ia mengakui Radha memang tidak melahirkan anak itu. Namun di saat yang sama, ia menegaskan bahwa bayi itu tetap anaknya, anak seorang kusir dan pewarisnya. Radha terkejut, hatinya seperti dihantam keras oleh kenyataan itu. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Adirata segera mengambil Karna dan menyerahkannya kembali ke dalam pelukannya. Warga mulai berbisik, kebingungan, tak percaya, mereka menuntut penjelasan. Dengan tenang namun penuh tekanan, Adirata menjelaskan bahwa ibu dari bayi itu telah meninggal saat banjir, dan ia hanya mampu menyelamatkan anaknya. Ia mengaku wanita itu adalah istri keduanya. Mendengar itu, hati Radha benar-benar hancur. Adirata melanjutkan bahwa ia pernah bersumpah tidak akan menikah lagi, dan karena itulah ia menyembunyikan semuanya dari Radha. Sushen hanya tersenyum tipis, lalu berkata bahwa mereka datang untuk menghukum, namun justru membuka rahasia yang jauh lebih besar. Warga mulai menarik diri. Mereka menyerahkan semuanya pada Radha karena ini kini menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Satu persatu mereka pergi, meninggalkan suasana yang semakin sunyi, dan menyisakan Radha yang hancur menerima kenyataan pahit itu. Adirata mencoba mendekat, mencoba menenangkan, namun emosi Radha sudah tak terbendung. Ia merasa dikhianati, ditusuk dari belakang. Jika sejak awal ia tahu, mungkin ia tidak akan pernah memilih hidup bersama Adirata. Bahkan ia merasa hidupnya kini berubah menjadi penderitaan. Adirata mencoba memanggilnya, memintanya untuk mendengar penjelasan. Namun Radha menolak. Dengan penuh amarah dan luka, ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menerima anak itu. Ia lalu meletakkan Karna di luar, menjauhkan bayi itu dari pelukannya. Malam pun tiba. Karna hanya diasuh oleh Adirata, sementara Radha benar-benar menjauh, tak lagi mau menyentuhnya. Tangisan Karna pecah di tengah malam, membuat hati Adirata dipenuhi kecemasan. Adirata kembali mencoba mendekati Radha, namun Radha terus menghindar. Dengan penuh penyesalan, Adirata memohon, meminta Radha berhenti sejenak dan mendengarkannya. Ia mengakui kesalahannya, namun ia bertanya, apa salah bayi itu? Radha menjawab dengan dingin, bahwa kesalahan bayi itu adalah ia akan selalu mengingatkan pada pengkhianatan. Adirata mencoba menyentuh hatinya, mengingatkan bahwa seorang wanita seharusnya tidak menolak anak yang tidak berdosa. Namun Radha justru membalas bahwa jika menjadi wanita berarti harus menerima pengkhianatan dan memaafkan dosa, maka menjadi wanita adalah sebuah kemalangan. Ia berkata, jika bayi itu yatim, ia pasti akan merawatnya dengan tulus. Namun bayi ini berbeda, ia adalah bukti pengkhianatan. Adirata tetap bertahan. Ia mengatakan bahwa bagaimanapun, itu adalah anaknya, dan ia tidak punya tempat lain. Radha memberikan jawaban dingin, kirim saja anak itu ke keluarga ibunya. Karena cepat atau lambat, semua orang akan tahu, dan keluarganya pun akan mengetahuinya. Adirata terdiam, lalu bertanya, apakah itu keputusan terakhirnya? Dan saat jawaban itu tak berubah, ia pun mengambil keputusan. Ia akan pergi. Radha terkejut. Ia tak menyangka Adirata akan meninggalkannya. Namun Adirata menjawab dengan tenang bahwa Radha telah lebih dulu meninggalkan anaknya, dan itu adalah pilihannya, sementara ini adalah pilihannya. Radha tak percaya, apakah ia benar-benar akan meninggalkan segalanya demi seorang bayi? Adirata menjelaskan, ia tidak punya pilihan.
Menjadi yatim akan menghancurkan jiwa seseorang, dan ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi pada anak itu. Ia menyadari jika karena tetap tinggal di desa, masyarakat hanya akan memperparah penderitaannya. Karena itu ia harus pergi. Radha mulai goyah. Ia berkata, jika Adirata pergi, ia tidak akan bisa hidup. Adirata memberinya pilihan. Ia boleh ikut, namun dengan satu syarat. Ia harus menerima Karna sebagai anaknya dan tidak pernah mengungkapkan kebenaran kepada siapapun. Akhirnya Radha menyerah, namun bukan dengan hati. Ia menerima, tapi dengan luka yang masih dalam. Ia menegaskan, tubuh bisa dipaksa, tapi hati tidak. Sejak saat itu, Adirata tidak lagi memiliki tempat di hatinya, dan anak itu tidak akan mendapatkan cintanya sampai ia membuktikan dirinya layak melalui pengabdiannya. 9 tahun berlalu, karena kini tumbuh menjadi anak yang kuat. Di atas sebuah bukit, ia berdiri menantang langit. Dengan penuh keyakinan, ia memanggil, "Wahai Dewa Surya, hari ini perlombaan akan dimulai, sampai ke kaki gunung ini. Dan hari ini, kau harus mengakui kekalahanmu." Dengan tatapan penuh tekad, ia menantang, "Apakah kau siap, Dewa Surya?" Karena berlari, memulai perlombaan melawan sinar matahari, mencoba mencapai bukit di kejauhan sebelum cahaya Dewa Surya menyentuhnya. Namun di tengah lari itu, suara Shon tiba-tiba terdengar, memanggil minta tolong. Karna langsung berhenti. Ia menatap ke langit sejenak, lalu berkata pelan, "Dewa Matahari, kali ini kau menang, karena Shon aku harus pergi. Tapi suatu hari nanti, aku pasti akan mengalahkanmu." Shon terus berteriak memanggil kakaknya, sementara teman-temannya justru mengejek. Mereka bilang Karna sedang melakukan hal yang mustahil, dan Shon tidak bisa terus bergantung padanya. Hari ini, Karna tidak akan datang, tapi Shon tetap yakin, dia kakakku. Aku memulai sesuatu, dan kakakkulah yang akan menyelesaikannya. Tak lama kemudian, Karna datang. Ia melihat Shon kesulitan, lalu berkata santai, "Kau mau kutarik atau mau kujatuhkan?" Shon langsung menjawab, "Aku akan pergi kemanapun kakakku pergi." Teman-temannya menertawakan, mengatakan Shon sudah kalah, tidak bisa bermain lagi. Namun Shon tetap bersikeras. Ia ingin mengambil batu itu, bahkan meminta Karna menemaninya. Karna menggeleng, "Batu itu berharga, itu untuk ibu, bukan untuk permainan." Karna menggenggam batu itu, menatapnya sejenak. Batu yang sangat berharga, ibu pasti akan senang saat menerimanya. Shon? Shon menunjuk ke kejauhan. Ia kagum melihat seseorang, menurutnya penunggang yang hebat. Karna hanya melirik sekilas, lalu berkata, "Itu hanya orang yang sedang menunggang kuda." Ia langsung mengajak Shon pulang sebelum ibu marah. Shon mengeluh kecil, ibu memang selalu marah padanya. Keduanya tertawa, lalu berjalan pulang bersama. Sesampainya di rumah, Radha sudah menunggu. Wajahnya penuh kecemasan. Shon langsung menghampiri, menunjukkan apa yang mereka bawa dengan penuh semangat. Karena ikut tersenyum, mengira ibunya akan senang. Namun justru Radha melampiaskan kemarahannya pada Shon. Karena terdiam, lalu mendekat perlahan, melihat adiknya dimarahi. Radha terus menegur, menanyakan kemana Shon pergi tanpa izin. Ia marah karena Shon belum makan dan membuatnya khawatir. Shon menjawab polos, mencoba mengingat kapan saja ia dimarahi, bahkan menghitungnya, lalu mengeluh tidak mungkin mengingat semuanya. Radha akhirnya mengajak Shon makan. Namun saat itu, paman mereka, kakak Adirata, memanggil Shon. Shon menolak, mengatakan ibu melarangnya menunjukkan keberanian. Paman itu mendekat, lalu berkata pelan, "Keberanian itu ada di dalam hati, ada atau tidak sama sekali." Radha menyuruh Shon meminta restu, lalu mencuci tangan. Ia pergi ke dapur menyiapkan makanan. Adirata kemudian menjelaskan, paman mereka datang dari tempat jauh bernama Campanagar. Karna dan Shon langsung memberi salam.
Paman lalu menatap Karna dan bertanya, apakah ibunya juga melarangnya menunjukkan keberanian? Karna terdiam sejenak, menatap ibunya, lalu menjawab pelan bahwa ibunya tidak pernah melarangnya. Saat makan, Sean disuapi oleh ibunya, sementara Karna hanya melihat, diam, tanpa berkata apa-apa. Paman menyadarinya, lalu bertanya, kenapa Karna tidak makan? Karna menjawab polos, ia akan makan bersama ayahnya. Ia sudah besar, bisa makan sendiri, tidak perlu disuapi lagi. Paman langsung menolak, selama anak belum pergi ke sekolah, seharusnya tetap disuapi ibunya. Ia mengingatkan masa kecil mereka, bagaimana ibu dulu menyuapi mereka. Adirata tersenyum, bahkan mengingat kebiasaan mencuri gula merah. Mereka tertawa bersama, mengenang masa kecil. Paman lalu berkata pada Karna, katakan saja pada ibumu, ini perintah paman, pasti dia akan menyuapimu. Karna pun perlahan mendekat. Dengan suara pelan, ia berkata, ibu, suapi aku juga, ini perintah dari paman. Sean langsung menimpali dengan semangat. Iya kakak, ibu akan menyuapi kita berdua, dari satu piring. Rada menjawab dingin, tidak perlu. Ia lalu menatap Sean dan mengatakan mulai sekarang ia harus makan sendiri. Mereka sudah berumur 9 tahun, sudah waktunya belajar mandiri dan bersiap masuk sekolah. Dengan nada tegas, Rada mengingatkan, kalau makanan itu sampai jatuh, ia akan menamparnya. Setelah itu, ia langsung pergi, meninggalkan mereka dan meninggalkan luka di hati Karna. Sean menatap ayahnya, lalu berkata polos, tapi pasti akan jatuh. Aku belum terbiasa makan sendiri, tampar saja aku sekarang. Karna perlahan mendekat. Ia melihat wadah nasi, lalu mengambil butiran nasi yang tadi dibentuk oleh ibunya. Ia menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, ini untukku, ibu yang membuatnya. Dan ia langsung memakannya. Setelah itu Karna menoleh ke Sean. Ia menyuruhnya mulai makan sendiri, dan mengatakan ia akan mengajarinya. Namun Sean masih kesulitan. Ia bingung bagaimana makan hanya dengan satu tangan. Karna langsung memberi contoh. Kalau satu tangan sulit, pakai dua tangan saja. Ia memperagakannya dengan sederhana agar Sean bisa mengikuti. Paman kemudian memanggil Karna. Setelah makan, ia mengajak Karna berkeliling desa, dan setelah itu akan menunjukkan keretanya yang berada di luar desa. Dengan nada bangga, ia mengatakan kereta itu istimewa, bahkan dalam gelap bisa bersinar sendiri. Ia lalu memberikan ladu kepada Karna dan Sean, dan setelah itu mereka berjalan berkeliling desa bersama. Di tengah perjalanan, Karna teringat sesuatu. Ia bertanya, apakah tadi pagi pamannya menunggang kuda itu, karena ia melihatnya. Paman tersenyum, merasa bangga, dan mengatakan tentu saja, itu membuktikan betapa hebat dirinya. Namun Karna menjawab santai, atau mungkin justru kudanya yang membuat paman terlihat hebat. Paman sedikit tersinggung. Ia mengatakan karena melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Karna kemudian bertanya, apakah itu yang disebut benda ilahi? Paman balik bertanya, apakah Karna tahu arti ilahi? Sean yang antusias langsung menyela. Ia menyuruh Karna menunjukkan batu yang tadi mereka temukan. Batu yang akan diberikan pada ibu, yang warnanya merah. Paman langsung tertarik. Ia meminta batu itu diperlihatkan. Namun setelah melihatnya, Paman justru memasukkan batu itu ke dalam sakunya. Dengan santai ia berkata, batu itu memang berharga, tapi bukan benda ilahi. Ia lalu mulai menjelaskan, apa itu ilahi. Paman menceritakan kisah di kaki Gunung Kailas tentang Yak Sumanggal yang melawan para pengikut Dewa Siwa, hingga akhirnya ia ditangkap dan tubuhnya dipotong satu persatu. Ia terus berteriak, namun tak ada belas kasihan. Karena mulai ragu, ia bertanya, apakah kereta itu benar-benar ajaib atau hanya cerita saja? Paman menjawab ringan, keajaiban hanya ada dalam sihir, dan siapa yang pernah benar-benar melihatnya? Ia lalu bertanya, berapa banyak teman Karna yang berasal dari keluarga kesatria? Ia menyuruh Karna mengundang mereka bersama ayah mereka untuk melihat kereta itu. Sementara itu, ia akan menyiapkan kudanya. Sean mulai curiga. Ia bertanya, apakah Paman juga akan menipu mereka? Paman menjawab tanpa rasa bersalah. Tidak semua orang diberi kecerdasan, dan ia hanya memanfaatkannya.
Ia lalu menyuruh mereka segera pergi memanggil teman-temannya. Karna pun memanggil teman-temannya dengan cara yang unik. Setiap lemparan batu menjadi tanda bahwa ia sedang memanggil mereka. Tak lama kemudian mereka semua berkumpul, dan Karna bersama Sean membawa mereka menuju hutan, ke tempat kereta paman berada. Paman kemudian mulai memperlihatkan keretanya. Dengan penuh percaya diri, ia menceritakan bahwa dirinya adalah seorang risi dan mendapatkan kereta itu setelah bertapa lama. Namun saat ia sedang bercerita, tiba-tiba seorang anak melihat sesuatu yang menyala. Dengan penasaran, anak itu bertanya, apakah jika tuas itu ditekan, makhluknya akan muncul? Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menekannya. Seketika kuda-kuda itu menjadi liar. Kereta bergerak tak terkendali dan mulai berlari dengan ganas. Karna langsung berlari, mengejar kereta kuda yang melaju tak terkendali, berusaha menyelamatkan. Dari atas kereta, Durgam terus berteriak, meminta tolong, memanggil nama Karna. Semua orang panik, melihat kereta yang semakin liar. Tak ada yang berani mendekat. Mereka hanya berharap Karna bisa menghentikannya. Dengan usaha keras, Karna akhirnya berhasil mengendalikan kuda yang mengamuk. Kereta berhenti, dan Durgam pun selamat. Sean langsung bersorak senang melihat kakaknya berhasil. Di saat itu, Radha datang, wajahnya penuh cemas. Namun bukan untuk Karna, melainkan hanya untuk Sean. Sekali lagi, Karna merasakan hal yang sama, tidak diperhatikan. Tak lama kemudian, Adhirata juga datang. Ia langsung memeriksa keadaan Karna, penuh kekhawatiran. Ia bertanya, kenapa Karna melakukan hal berbahaya itu? Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Karna menjawab singkat, nyawa Durgam dalam bahaya. Namun Adhirata tetap menegur, karena tidak seharusnya mempertaruhkan nyawanya. Satisena yang melihat kejadian itu merasa heran. Ia bertanya, anak ini sebenarnya anak siapa? Dewa mana yang memberkatinya? Karena belum pernah ia melihat anak sederhana seistimewa itu. Seseorang lalu bertanya tentang kereta itu. Satisena menjawab, itu kereta ilahi. Buktinya sudah terlihat, anak kecil bisa mengendalikannya seperti kusir hebat. Itulah kekuatan kereta itu, bukan karena anaknya. Orang itu langsung tertarik, ingin membelinya, menawarkan 100 koin esok pagi. Satisena menolak menunggu. Ia berkata, waktu tidak bisa dijamin. Memberi dan menerima tidak boleh ditunda. Kalau mau, bayar sekarang. Lalu ia menyuruh Radha membawa anak-anak pulang. Satisena kemudian menyerahkan sebuah batu. Ia mengatakan batu itu berharga. Kalau ingin membuat ibunya bahagia, berikan saja. Amarahnya pasti reda. Karna langsung pergi, pulang. Malam hari, Karna diam-diam mengeluarkan batu itu. Ia tersenyum sambil melihat ibunya dari kejauhan yang sedang mencuci peralatan dapur. Tak lama, Radha masuk ke dalam karena dipanggil suaminya. Karna perlahan mendekat, lalu mulai membantu membereskan cucian. Dari kejauhan, Satisena melihat itu dan merasa terenyuh. Namun Karna tetap tidak berani mendekat. Sebelum tidur, ia hanya meletakkan batu itu di sana, tanpa berani memberikannya langsung pada ibunya. Di dalam hatinya, Radha sebenarnya menyayangi Karna. Namun setiap kali ia mencoba, ingatannya selalu kembali ke masa lalu. Suara Adhirata terus terngiang. Radha tidak melahirkan anak ini. Ibunya adalah istriku, istri keduaku. Dan jika kau ingin ikut, kau harus mengakui Karna sebagai anakmu sendiri. Kenangan itu menusuk kembali, membuat hati Radha kembali dipenuhi amarah. Tanpa ragu, ia membuang batu pemberian Karna.
Satisena kemudian mendatangi Adhirata. Ia ingin mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena tidak mendapatkan kasih sayang ibunya. Ia bertanya, di mana Radha? Tak lama, Radha pun datang. Satisena langsung menunjukkan sekantong koin. Ia mengatakan semua itu didapat karena anak yang luar biasa, anak yang istimewa, bahkan menakjubkan. Radha menjawab singkat bahwa sejak lahir, karena memang sudah menjadi keajaiban baginya. Satisena menegaskan, orang-orang tidak menyadari, bukan keretanya, tapi karena yang memiliki kekuatan luar biasa. Ia lalu menyodorkan koin itu pada Adhirata, menyuruhnya menyimpan karena pantas mendapatkannya. Anggap saja hadiah untuk kedua anak mereka. Namun Radha menolak. Ia berkata, membesarkan karena saja sudah menjadi beban. Ia tidak ingin menambah beban dengan menerima semua itu. Satisena terkejut. Ia bertanya pada Adhirata, apa maksud semua ini? Adhirata menjawab pelan, cara mendapatkan harta itu tidak benar. Satisena tersenyum sinis. Ia mengatakan dunia memang penuh tipu daya, dan ia hanya memanfaatkannya. Ia mengakui dirinya penipu, tapi itu bukan alasan untuk menolak. Ia bahkan berkata, jika Sean yang melakukan semua itu, mereka pasti akan menerima. Radha menjawab jujur, ya, ia akan menerimanya. Tapi untuk karena ia tidak bisa. Satisena mulai menyadari sesuatu. Ia mengatakan ia tidak buta, ia bisa melihat. Radha membedakan Karna dan Sean, dan pasti ada rahasia yang disembunyikan. Radha menjawab pelan, namun tajam. Justru karena kasturi itu, rusa bisa kehilangan nyawanya. Ia terus berlari menjauh dari aromanya sendiri. Dan dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin ia bisa mencintainya? Begitu juga dirinya, ia tidak akan bisa mencurahkan kasih sayang pada Karna.